Oke, bagaimana kabar kamu hari ini? Masih semangat ya belajar matematika? Baik, kali ini aku akan bahas tentang materi bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang berulang dari suatu bilangan yang sama. Misal, aku punya 2 kali 2 kali 2. Nah, ini disebut perkalian berulang. Kenapa? Karena hanya angka 2 saja yang kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, dari bentuk perkalian seperti ini ya, perkalian yang berulang seperti ini kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat. Dengan cara angka yang dikalikan adalah angka 2, maka kita tulis angka 2. Dan angka 2 yang dikalikan adalah sebanyak 3 angka, maka kita tulis angka 3 di atas angka 2 dan lebih kecil ukurannya. Baik, nah inilah yang disebut bilangan berpangkat. Cara membacanya adalah 2 pangkat 3. Oke. Nah, dalam bilangan berpangkat, angka 2 ini kita sebut sebagai absis dan angka 3 ini kita sebut sebagai eksponen. Oke, sampai sini paham ya? Jadi, kalau kita tuliskan bentuk umumnya dari bilangan berpangkat, itu adalah A pangkat N. Ini akan sama dengan A kali A dikali A dikali A sampai A yang terakhir sebanyak N. Oke? Nah, di mana A itu adalah absis dan N adalah eksponennya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam sifat-sifat bilangan berpangkat. Ternyata bilangan berpangkat itu juga punya sifat loh. Nah, apa aja sifatnya? Mari kita pelajari. Oke, yang pertama adalah jika ada perkalian antara bilangan berpangkat dan bilangan berpangkat yang lainnya, tapi absisnya sama. Jadi misal ada A pangkat M dikali A pangkat N, ini akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke. Kenapa bisa ditambah? Karena absisnya sama ya, sama-sama A di sini. Nah, contohnya kita masuk ke contoh. Contohnya adalah kalau misal aku punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini akan sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 5. Terus kalau misalkan mau nyari hasilnya gimana ya? Ada yang tahu kawan? Ya, kita kalikan secara berulang ya angka 2 sebanyak 5 kali. Jadi akan sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini akan sama dengan berapa? 32. Oke, dapat kita jawabannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah hasil pemangkatan dari perpangkatan. Tapi lagi-lagi syaratnya adalah absisnya sama ya. Jadi misal nih ada A pangkat N. Ini kan bilangan berpangkat ya. Lalu kita pangkatkan lagi N. Waduh, pangkat dipangkatin. Kalau pangkat dipangkatin, maka pangkatnya akan kita kalikan, ya.
Oke, sebagai contoh, misal ada 2 pangkat 3, lalu dipangkatkan lagi 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2. Jadilah dia 2 pangkat 6. Berapa nilai 2 pangkat 6? Karena tadi sudah kita tahu 32 itu adalah hasil dari 2 pangkat 5, maka tinggal 32 ini kita kalikan 2. Jadi hasilnya adalah 64. Seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kalau sudah paham, kita masuk ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Jadi, misal ada 2 bilangan yang dikalikan, kemudian dipangkatkan. Ya, di sini aku tulis A kali B dipangkatkan N. Ini akan sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N ya kawan ya. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh. Contoh, misal ada 2 kali 5 pangkat 2 misal. Ini akan sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4 dan 5 pangkat 2 adalah 25. Maka hasilnya adalah 100. Oke, sampai sini. Paham? Masih mudah ya? Oke, kalau masih mudah, aku akan lanjut ke sifat yang berikutnya, yaitu sifat keempat. Apa itu sifat keempat? Oke, sifat keempat karena dari tadi kita ngomongin yang namanya perkalian mulu nih. Sekarang kita beralih ke temannya perkalian, yaitu pembagian. Yaitu pembagian pada perpangkatan. Jadi misal ada A pangkat M dibagi, aku tulis bentuk pecahan ya, nggak apa-apa ya kawan. Oke, dibagi A pangkat N. Ini akan sama dengan A pangkat M dikurangi N ya. Oke, karena perkalian dan pembagian ini saling berkebalikan, maka pangkatnya juga kita balik ya. Jadi kalau perkalian pangkatnya kita tambahkan, kalau pembagian pangkatnya kita kurangkan. Oke, contoh. Contoh ada misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Ini akan sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 3. Dan dapatlah kita hasilnya adalah 2 pangkat 2 atau 4 ya. Nah, sampai sini nggak bingung ya. Terus muncul nih pertanyaan. Ini kan pangkat yang atas atau pangkat yang depan lebih besar ya daripada pangkat yang di bawah atau pangkat yang di belakang. Nah, kalau misalkan kita balik pangkat yang di atas atau pangkat yang di depan ini lebih kecil daripada pangkat yang di belakang. Terus gimana nih? Kan pasti kalau kita kurangin hasilnya negatif ya. Oke, kita balik. Misal ada mungkin aku kasih di sini ya. Ada 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 5. Ini akan sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 5. Dan hasilnya ternyata adalah 2 pangkat negatif 2. Apakah hasilnya akan jadi min 4? Tidak.
hasilnya akan berubah menjadi bentuk pecahan, yaitu 1/2 atau 1/4. Oke, kawan? Jadi ingat ya, kalau ketemu dengan pangkat negatif, maka kita ubah menjadi bentuk pecahan ya. Oke. Kalau gitu, kita masuk ke sifat yang selanjutnya, yaitu sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini adalah perpangkatan pada pecahan ya. Jadi misal kita punya pecahan nih, misal A per B. Lalu kita pangkatkan N. Nah, apa yang akan terjadi? Ini sama dengan operasi yang sifat ketiga ya, hanya berkebalikan. Ini yang ketiga adalah perkalian. Yang kelima bentuknya adalah pembagian atau pecahan ya. Oke, ini akan sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Kita pangkatkan masing-masingnya. Penyebutnya kita pangkatkan, pembilangnya juga kita pangkatkan dengan pangkat yang sama. Oke, contoh. Ini kalau nggak pakai contoh biasanya kawan pada bingung ya untuk mengaplikasikannya. Oke, misal aku punya 2/3 pangkat 3. Nah, ini artinya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah kalau 2 pangkat 3 yaitu 8 dan kalau 3 pangkat 3 berarti 27. Sampai sini kita dapat hasil akhirnya. Masih mudah ya. Oke, lalu pertanyaannya sekarang adalah gimana sih kalau misal bilangan negatif yang kita pangkatkan? Nah, untuk menjawabnya, aku kasih satu contoh soal. Aku ubah 2-nya menjadi negatif 2. Nah, 3-nya tetap 3. Dipangkatkan 3. Nah, ini artinya ketika ada negatif, bilangan negatif dipangkatkan, maka kita tinggal mengalihkan bilangan negatifnya secara berulang-ulang. Jadi, negatif 2 dikali negatif 2 dikali lagi dengan negatif 2 dan dibagi dengan 3 kali 3 kali 3. Oke, negatif dikali negatif. Hasilnya adalah positif. Dan positif kita kalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Maka di sini akan menghasilkan angka yang negatif. Negatif berapa? Negatif 8. Kenapa negatif 8? Karena 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Seperti itu ya. Jadi kita dapat hasilnya adalah min 8/27. Nah, sampai di sini aku mau ingetin nih buat kawan. Jadi, kalau kita memangkatkan bilangan negatif ya, kalau ada min A pangkat genap ya, misal pangkat N di mana N itu genap ya, maka hasilnya adalah positif. Namun kalau N-nya itu adalah ganjil, ya pasti hasilnya itu negatif. Gitu ya kawan. Kawan harus ingat, harus benar-benar ingat ya. Jangan sampai dilupain. Oke deh, cukup
Aku rasa buat video kali ini, buat kamu yang memang masih kurang paham ya, bisa langsung menuju ke websitenya biar bisa dibaca lagi dan dibaca lagi materinya. Linknya ada di deskripsi. Thank you kawan, sampai jumpa di video selanjutnya.